Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Sabahul khair ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah pada kesempatan supaya mohon maaf siaran terganggu. Seperti biasa sinyalnya agak lelet nih. Sebentar. Ya. Mohon maaf tadi agak tersendat sedikit dan mungkin kedepannya agak tersendat-sendat juga, tapi mohon dimaklumi karena ya seperti inilah ciri khas kami. Di desa kami agak susah sinyal Telkomselnya ya. Jadi mohon dimaklumi. Kembali lagi ke pembahasan kita. Ketika kita mau mempelajari sesuatu, hendaknya kita harus mengetahui dulu sebuah definisi, sebuah takrif ya. Pengertian dari apa yang akan kita pelajari. Ruqyah, kita juga mesti tahu apa itu ruqyah, pengertiannya bagaimana. Tentu tidak kita artikan dengan seenak kita sendiri. Kita mesti rujuk kepada kitab-kitab para ulama. Kita mesti rujuk kepada apa yang dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam mentakrif sesuatu yang akan kita pelajari. Ya. Dan yang namanya takrif sifatnya harus jami' mani'. Jami' mengumpulkan seluruh pengertian-pengertian yang memang itu cocok, poin-poin yang cocok untuk untuk sesuatu yang akan kita pelajari ini, dan mani', yakni mengeluarkan poin-poin yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tersebut. Nah, ini ada kitab bagus namanya Irwaul Dham'an bi akhbari syayatin. Ini ada 3 jilid. Nah, yang saya pegang ini jilid ketiga. Apa yang akan kita bahas ini ya adalah jilid yang ketiga, Irwaul Dham'an bi akhbari syaitan. Mohon maaf, bi akhbari syaitan. Di halaman 315 kita akan menjelaskan apa pengertian dari ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabur Ruqa. Ya. Kitab yang pembahasan masalah ruqyah. Ta'rif ar-ruqa. Ar-ruqa ini sebuah masdar. Ruqyah itu sebenarnya masdar, kata umum. Ya. Asal katanya dari apa? Asal katanya dari kata raqa yarqi ruqyatan. Wa marqan fa huwa raqin. Ya. Sampai akhirnya. Ya. Raqa ini termasuk fi'il mu'tal. Ya. Fi'il mu'tal itu apa dalam ilmu sharaf? Fi'il mu'tal adalah fi'il yang di dalamnya itu terkandung huruf-huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3, yakni waw, ya, dan alif. Sedangkan roko yang menjadi asal kata dari kata ruqyah itu ada huruf illah pada lamul fi'ilnya. Pada lamul fi'ilnya ada huruf illahnya, yakni huruf ya. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Makanya dikatakan roko yarqi ruqyatan. Fa'ala yaf'ilu ya. Fu'lan ruqyan atau ruqyatan ya. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah beliau menjelaskan ruqa fihi mohon maaf, ar-ruqyah al-'udatul lati yuraqqa biha sahibul afah. Ruqyah maknanya adalah jambi-jambi, al-'audah, jambi-jambi atau bacaan perlindungan atau mantra orang kita bilang ya. Allati yuraqqa biha sahibul afati kal humma wasar'i wa ghairi dzalika minal afat. Yang dibacakan kepada orang-orang yang memiliki suatu penyakit, baik itu humma, demam, as-sar', epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi as-sar'u ini enggak hanya epilepsi ya. Sering juga as-sar'u itu
diartikan menjadi kesurupan. Ya. Kemudian dalam lisanul Arab dikatakan ar-ruqyah itu al-'udatu ma'rufatan. Jambi-jambi yang baik, yang berguna untuk manusia, bermanfaat untuk manusia. Jamak dari ruqyah adalah rukon. Ya. Seperti yang dikatakan istarqaituhu faraqani ruqyatan fahuwa raqin. Aku meminta ruqyah kepadanya, maka dia pun meruqyahku dengan suatu ruqyah, suatu bacaan ruqyah, dan dia adalah orang raqi. Nah, raqi ini adalah orang yang meruqyah, pelakunya disebut raqi. Orang yang diruqyah disebut. Dalam Al-Misbah, Al-Jauhari menjelaskan kapan ruqyah itu disebut sebagai kata ruqyah. Kapan orang Arab menyebut kata ruqyah itu sebagai ruqyah? Sebuah. Jadi Al-Jauhari dalam sambil meniupkannya, ya, sambil meniupkan ke marki atau orang yang diruqyahnya. Nafas menurut Aisyah radhiyallahu anha itu adalah tiupan seperti tiupannya orang yang memakan zabib atau memakan zabib itu? Kismis. Jadi tiupan pelan. Bukan bisa seperti itu, tapi secara umum orang yang meruqyah adalah ka'akiliz zabib, seperti orang yang sedang memakan kismis, sehingga tiupannya itu lembut dan pelan. Kadang juga disertai dengan sedikit ludah, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani. Saat itu saya yang jadi bahan percobaan. Nah, ludahnya itu tidak dikumpulkan, bukan mengumpulkan lendir dulu, bukan seperti itu, tetapi cukup atau jadi ludahnya tidak banyak, sangat sedikit. Nah, itu sebuah aktivitas dinamai ruqyah saat ada jambi-jambi yang dibacakan dengan disertai nafas tiupan, atau orang Jawa sering menyebutnya dengan suwuk. Suwuk itu ya meniup. Makanya peruqyah ini sama saja dengan tukang suwuk. Maafi muskilah penamaan semacam itu. Kalau roqi itu penamaan dari bahasa Arab, fa'il dari roqa yarqi ruqyatan, sedangkan tukang suwuk itu adalah pelaku dari penyuwukan itu sendiri atau ruqyah. Ya. Jadi boleh saja. Ini belum melengkapi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 182, ada juga di jilid 10 halaman 195. Beliau menjelaskan ar-ruqa bi makna ta'wid. Ruqyah maknanya adalah ta'wid. Ta'wid itu adalah bacaan perlindungan. Wal istirqa talabur ruqyah. Sedangkan istirqa adalah meminta untuk diruqyah. Wa huwa min anwa'id du'a. Dan ruqyah ini adalah salah satu cabang bagian dari kata doa itu sendiri. Ini juga belum jami' mani' pengertiannya. Definisinya masih umum. Ketika kita menggunakan hujahnya Ibnu Taimiyah, nanti para pawang-pawang hujan mereka juga bisa berkilah. Nggak masalah, ini juga ruqyah kata mereka. Kan ruqyah itu bagian dari doa, sehingga kita bisa saja meruqyah langit. Kita bisa saja meruqyah sepeda motor yang hilang supaya sepeda motornya balik lagi. Bisa saja kita meruqyah supaya barang yang tadinya kurang laris menjadi laris manis. Nah, ini bisa bahaya. Bisa amat sangat bahaya. Cocokkah kata ruqyah disandingkan dengan meruqyah langit? Cocokkah kata ruqyah ini disandingkan dengan meruqyah sepeda motor yang hilang misalnya? Nah, cocokkah ruqyah ini untuk membuka aura, untuk kewibawaan, atau untuk penglaris?
Nah, ini harus kita pilih dan pilih lagi. Kita mesti buka takrif atau definisi dari ulama-ulama yang lainnya. Karena tidak cukup kita hanya katakan ruqyah itu bagian dari doa. Nanti ada yang lebih spesifik. Doa ini maknanya umum. Ya, kalau dalam ilmu usul ini masih lafadznya lafadz umum, lafdzul am. Lafadznya umum kalau doa, mencakup beberapa cabang-cabangnya, furuk-furuknya. Nah, ruqyah itu memang anwa, cabang atau bagian, salah satu bagian dari doa itu sendiri. Nah, maka kita perlu pembanding yang lain, qarinah yang lain dari mana? Bisa kita ambil dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 10 halaman 370. Syamsul Haq Abadi, di situ beliau menjelaskan ar-ruqyah hiyal 'udatu bi dhammil ain. Ruqyah adalah suatu jambi-jambi yang didommahkan ya pada huruf roknya. Ay mayurma bihi minad du'a li talabis syifa. Ruqyah adalah sebuah doa, apa-apa yang diniatkan dari doa yang dibaca untuk mengharapkan suatu kesembuhan, itu ruqyah. Mayurma bihi minad du'a li talabis syifa. Apa yang diniatkan dari suatu doa untuk mencapai suatu kesembuhan. Saya rasa ini yang paling menyeluruh ya, dari takrif-takrif yang lainnya. Jadi ruqyah itu adalah bacaan perlindungan dan juga suatu niat ya, yang dilontarkan dari sebuah doa yang dibacakan oleh peruqyah supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kesembuhan. Maka ruqyah ini sudah khusus maknanya, bahwa ruqyah adalah doa yang dibacakan untuk perlindungan atau meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang tepat kalau ruqyah itu nanti disejajarkan dengan kata-kata langit. Misal meruqyah langit supaya tidak jadi hujan, atau meruqyah langit supaya hujan. Ini beda maknanya dan jauh sekali dari definisi kata ruqyah itu sendiri. Kemudian ruqyah untuk mengembalikan sepeda motor yang hilang, ini juga jauh sekali dari definisi kata ruqyah itu sendiri ya, maka sudah khusus maknanya ruqyah ini untuk penyembuhan dan perlindungan. Analogi sederhana yang sering saya sampaikan adalah kata umum seperti makan. Makan dalam bahasa Indonesia bisa mencakup beberapa hal di situ. Seperti halnya makan yang umum, yang menyeluruh, dan ngemil yang lebih khusus. Kata ngemil itu khusus, ya, lebih tertuju kepada suatu aktivitas yang mengerucut. Makan bisa apa saja, bisa makan besar, bisa makan ringan. Tapi kalau ngemil itu sudah pasti makan ringan. Nggak mungkin kita mengatakan orang lagi ngemil apa misalnya, orang lagi ngemil kambing bakar, orang lagi ngemil nasi goreng, orang lagi ngemil pecel lele, orang lagi ngemil soto Sokaraja. Aha, ini juga kurang tepat. Ini definisi dari lugawinya juga sudah salah kaprah. Itu ruqyah. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang mengadakan ruqyah dari jarak jauh? Apakah ada dan diperbolehkan? Meruqyah dari jarak jauh itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Memang Syekh Salafiyin dari Saudi, semisal Syekh Jibril, membolehkan. Tetapi beliau tidak menjelaskan itu ruqyah. Kita meruqyah dari jarak jauh ada beberapa syaratnya. Yang pertama, apa yang dibaca harus bisa didengar oleh marki atau orang yang diruqyah. Jadi dengan apa? Bisa dengan video call, bisa dengan telepon, ya. Jadi bisa didengar apa yang kita bacakan kalau dari jarak jauh. Tapi itu namanya juga bukan ruqyah. Ketika daurah Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, beliau menjelaskan ketika kita mengobati orang dengan telepon atau menggunakan video call, itu namanya ilaj. Al-ilaju bil Quran. Mengobati seseorang dengan Al-Quran.
ranahnya pengobatan bukan ruqyah. Mengapa beliau mengatakan demikian? Beliau rujuk kepada apa yang sudah dijelaskan sama Al-Jauhari dalam Al-Misbah jilid 1 halaman 236. Suatu aktivitas dinamai ruqyah itu ketika apa? Ketika ada aktivitas membacakan jambi-jambi, membacakan mantra atau membacakan doa yang disertai dengan suwuk, disertai dengan peniupan atau aktivitas-aktivitas lain yang mendukung proses penyembuhan tersebut. Jadi ruqyah jarak jauh itu tidak tepat. Yang tepat adalah mengobati dari jarak jauh. Ya. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat ruqyah itu apa saja hukumnya? Ini juga mesti kita ketahui. Mengingat awal mula ruqyah itu dilarang. Awal mulanya terlarang sekali. Seperti yang disabdakan Nabi, dikutip juga oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud. Ya, Ibnu Mas'ud saat itu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah jambi-jambi, tamaim jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah ilmu pelet itu semuanya syirik. Secara otomatis ketika beliau mengatakan syirik itu sudah pasti haram hukumnya. Karena tidak ada syirik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya. Maka awalnya haram. Sehingga ada doabit, ada kaidah-kaidah yang harus ditegakkan supaya ruqyah itu dibolehkan. Kaidah ini diambil dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkan ruqyah kalian. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi di dalam ruqyah tidak ada unsur syirik. Ini kaidah yang pertama dan mendasar. Maka kalau peruqyah kok anti dengan kata-kata syirik, ya kita tanda tanya besar itu dan perlu dicurigai. Kenapa anti dengan kata syirik? Padahal kata syirik ini adalah satu kaidah yang paling dasar, fundamental ya, yang memisahkan mana ruqyah yang dibolehkan dan mana ruqyah yang terlarang menurut syariat. Maka tidak perlu kita anti dengan kata-kata syirik. Ya, karena ini urgen sekali dalam dakwah ruqyah ini. Wabit yang pertama, kaidah yang pertama yang membolehkan ruqyah itu dijalankan, boleh ruqyah itu dijalankan dan dibolehkan. Itu apa yang pertama? An yakuna bi kalamillah. Harus menggunakan Al-Qur'an dengan Asmaul Husna dan dengan sifat-sifatnya Allah. Dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Dengan sifat-sifatnya Allah misalnya seperti yang dicontohkan Nabi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa antas syafi. Asy-Syafi sifatnya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan dia ya Allah, wahai Tuhan sekalian manusia. Nah, ini dibolehkan ya. Kan ada juga yang kadang diselewengkan dengan Asmaul Husna tapi dibaca sampai sekian ratus, sekian ribu kali dengan ritual-ritual tertentu. Ini bahaya ya. Asmaul Husna lebih baik dengan dibacakan asmanya, kemudian kita bertawasul dengan itu boleh, kemudian meminta kepada Allah kesembuhan untuk orang yang kita ruqyah. Yang kedua, an yakuna bilisanil arabi, harus menggunakan bahasa Arab, au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, atau dengan bahasa yang difahami oleh orang sekitarnya, oleh orang-orang di situ. Jadi bukan bahasa yang majhul, bukan dengan bahasa yang tidak difahami maknanya, harus dengan bahasa yang difahami. Berarti boleh dong kita meruqyah dengan bahasa Indonesia? Boleh. Boleh, dengan bahasa Jawa boleh. Tapi tidak perlu kita khususkan lafadznya. Niat ingsun mate anci ya misalnya. Akhirnya jangan seperti itu. Ya. Atau menggunakan kulhu geni misalnya. Jangan, tidak boleh kalau semacam itu. Yang dimaksud dibolehkan meruqyah dengan bahasa daerah masing-masing. Contoh, ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini dengan penyakitnya. Sembuhkanlah saudaraku ini dari penyakitnya.
penyakit bisul atau penyakit panu, nah tidak masalah, tiupkan, diusap setelahnya, atau bisa dikasih minyak sambil dipijit, atau dengan ditepuk, atau dengan digoreskan dengan jari, atau ditiupkan, usap, tiupkan, usap, atau usap, tiupkan, terserah, atau setelahnya bisa dengan dimandikan. Nah, nanti ini beda lagi antara ruqyah dengan nusroh. Nah, ini pembahasannya lumayan panjang dan harus detail masalah ini karena menyangkut akidah. Ya, jadi dibolehkan meruqyah menggunakan bahasa Indonesia, tapi diutamakan sekali menggunakan Quran. Yang ketiga, an yu'taqada anna ar-ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak akan mempunyai efek apa-apa kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang pernah kita bahas kemarin dalam fikihnya Asy'ari. Imam Bajuri dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, beliau menjelaskan siapa saja yang meyakini sebuah sebab-sebab itu bisa menimbulkan penyebabnya, menimbulkan akibatnya dengan zatnya sendiri. Seperti misalnya api bisa membakar dengan sendirinya. Misal apa lagi? Pisau bisa memotong dengan sendirinya. Makanan bisa mengenyangkan dengan zatnya. Minuman bisa menghilangkan dahaga dengan zatnya. Maka kata beliau, itu termasuk keyakinannya orang-orang kafir. Itu kata beliau sendiri. Au biquwwatin khalaqahallahu fihi, atau misalnya dengan meyakini bahwasanya di situ ada kekuatan yang Allah simpan tanpa ada sultan, tanpa ada penjelas dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini juga termasuk fasiqun mubtadi', orang yang fasik karena telah melakukan kedustaan yang besar, dan mubtadi' termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Jadi dalam ruqyah itu sendiri juga jangan diyakini ruqyah bisa menyembuhkan secara zatnya. Quran pengobatan pertama, sahih, betul, muttafiq, muafiq, saya setuju dan kita semua pasti setuju. Tapi ingat, ruqyah tidak bisa menyembuhkan dengan zatnya. Ruqyah itu kan dengan kalamullah. Kalamullah itu sifatnya, betul, Al-Quran sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat dan zatnya Allah tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi ingat, ruqyah itu bukan bagian dari sifatnya Allah. Itu termasuk af'alul ibad. Itu termasuk dari usaha seorang hamba dalam berikhtiar mencapai suatu kesembuhan. Makanya ruqyah itu berbeda dengan Al-Quran itu sendiri. Kita meruqyah dengan Al-Quran, kita meruqyah dengan zikir-zikir yang kita ketahui, kita meruqyah dengan jambi-jambi yang lainnya. Itu ruqyah. Maka Quran itu sendiri kalamullah ya kalamullah, ruqyah ya ruqyah. Ada pembahasan menarik sebenarnya. Al-Quran itu tetap sebagai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran bukan makhluk. Tapi ketika keluar dari mulut seorang makhluk, mulut seorang hamba, suara Al-Quran itu adalah suaranya, ya, suara kita itu adalah makhluk. Sudah maklum. Nah, ruqyah kan menggunakan suara markinya itu sendiri. Ludahnya ludah siapa? Ludahnya si Roqi, peruqyahnya. Tiupannya siapa? Tiupannya peruqyah. Maka tidak boleh ruqyah itu diyakini bisa menyembuhkan dengan zatnya, karena ruqyah itu termasuk makhluk, walaupun yang dibaca adalah sifatnya Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Semoga bisa difahami di sini. Adapun ruqyah jarak jauh, ini tadi Ibu Wiwin saya sudah bahas, tidak ada ruqyah dari jarak jauh. Kalau bimbingan online